Di saat yang bersamaan, Aang yang telah memasuki dunia roh pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan avatar Kyoshi, di mana Aang justru dimarahi habis-habisan karena dia menghilang selama ini sehingga menyebabkan seluruh suku pengendali udara punah dan negara api mulai berkuasa. Intinya, dia menjelaskan secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang avatar, di mana Aang dituntut untuk menjadi seorang pelindung sekaligus orang yang menyeimbangkan dunia, dan untuk itu dia harus menjadi kuat dan tidak boleh segan terhadap musuh-musuhnya. Your very presence in this world will make things... Tanpa banyak basa-basi lagi, avatar Kyoshi pun langsung memberikan contoh kepada Aang dengan mengambil alih sementara tubuhnya untuk melawan pasukan negara api yang sudah mulai memasuki desanya, sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya seorang avatar memanfaatkan kekuatannya. Impossible. Beliau pun tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan puluhan pasukan negara api yang menyerang desa tersebut hanya dalam waktu singkat. Dan bukan itu saja, peristiwa tersebut juga menjadi harapan baru bagi umat manusia, walaupun juga memiliki konsekuensi karena artinya seluruh dunia akan mengetahui kalau sang avatar telah bangkit dan sudah pasti negara api akan memburunya. Untuk itu, Aang pun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah suku air utara setelah memastikan kalau desa Kyoshi aman untuk mulai mempelajari pengendalian elemen air, sekaligus sebelumnya avatar Kyoshi sempat menunjukkan gambaran masa depan yang memperlihatkan kekacauan yang akan terjadi di suku air utara. Sementara itu, kegagalan yang terjadi di Pulau Kyoshi justru dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk bekerja sama dengan Zuko dan Paman Iroh dalam perburuan avatar mereka. Tanpa mereka sadari, Komandan Zhao juga berniat untuk mengambil perhatian Raja Api Ozai, di mana dia mengirimkan sebuah surat yang mengabarkan tentang kemunculan avatar yang mana padahal sebelumnya Pangeran Zuko telah memperingatkannya untuk merahasiakan kejadian tersebut. The Avatar has returned. Disinilah diperlihatkan kemampuan Raja Api Ozai, ayah dari Pangeran Zuko, di mana diperlihatkan saat para penduduk wilayah Ba Sing Se, ibu kota kerajaan pengendali tanah, berniat untuk menyelinap dan menghabisi Raja Ozai untuk menghentikan peperangan. Mereka justru dipermainkan oleh adik dari Pangeran Zuko yang bernama Azula, wanita sosiopat, tapi dia memiliki keahlian khusus di luar level pengendali api lain, yaitu mempunyai api biru Rinai. Di sini, orang-orang itu langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai yang walaupun apinya masih merah, namun dia menguasai berbagai macam jurus api mulai dari api korek hingga api cemburu. Tidak hanya itu, Raja Api Ozai juga menunjukkan sebuah surat yang sebelumnya dikirim oleh Komandan Zhao bahwa Pangeran Zuko telah menemukan avatar, di mana hal itu membuat Azula sebagai saudara yang memiliki ambisi yang sama besar cukup geram mendengar pencapaian kakaknya tersebut. There are always ways to get in the game. Kembali ke Aang dan yang lainnya di tengah perjalanannya menuju suku air utara, mereka justru melihat ada seorang pengendali udara yang terbang menuju kota Omasu, sebuah kota milik kerajaan pengendali tanah yang juga bisa dibilang adalah benteng terakhir mereka yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun terus diserang oleh negara api. Di sini mereka berhasil masuk berkat bantuan pemuda bernama Jet, seorang pejuang kemerdekaan yang berniat menuntut balas setelah orang tuanya menjadi korban dari negara api. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko, Paman Iroh dan Komandan Zhao yang sedang berdebat tentang keberadaan Aang, di mana mereka menduga Aang akan singgah di kota di mana tidak terdapat pasukan negara api. Dan menurut kabar yang Komandan Zhao dapatkan dari informannya, kemungkinan besar mereka akan singgah di kota Omasu, di mana itu adalah satu-satunya wilayah di kerajaan pengendali tanah yang tidak bisa dijangkau oleh negara api. Namun hal itu juga berarti Pangeran Zuko tidak dapat membawa
membawa pasukannya di mana dia akhirnya hanya menyusup berdua bersama dengan Paman Iroh. The prince and I will be fine. Balik ke Aang, selain menjadi tempat favoritnya dulu, kota Omasu juga terkenal dengan sistem lintasan pengirimannya yang didukung oleh kombinasi pengendali tanah dan gravitasi sehingga penduduk di sana tidak membutuhkan Gojek, Shopee Food ataupun JNT untuk mengirim logistik. Namun ternyata setelah sampai di dalam, yang sebelumnya Aang lihat bukanlah pengendali udara melainkan hanya manusia biasa yang meluncur memanfaatkan sebuah alat yang mirip dengan milik para pengendali udara. Orang itu bernama Theo, seorang penyandang disabilitas yang bermigrasi setelah desanya hancur, di mana perancang layang-layang miliknya adalah ayahnya yang berprofesi sebagai seorang mekanik dengan memodifikasi tongkat terbang milik para pengendali udara. Tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka di mana akhirnya Aang dan Katara pun langsung membantu dengan kemampuan mereka. Setelah api berhasil dipadamkan, ayahnya Theo kemudian mengajak mereka ke rumahnya di mana Theo menjelaskan kalau ledakan barusan merupakan ulah dari mata-mata negara api yang sengaja meneror tempat tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa ayahnya adalah mekanik yang bekerja kepada pemimpin kerajaan Omasu berkat penemuan-penemuan briliannya. Play but a small role. Hey, you'll really stick it to the firebenders. Sampai di sini sebagai seorang avatar yang bertanggung jawab bagi keselamatan semua orang, mereka pun berniat untuk membantu kota tersebut menangkap mata-mata negara api yang dimaksud, di mana mereka kemudian membagi tugas. Aang bersama dengan Theo ke lereng gunung mencari lokasi tempat ledakan tersebut berasal, sementara Sokka magang sekaligus membantu ayahnya Theo untuk merancang sebuah balon udara yang sebentar lagi akan diberikan kepada Raja Omasu. Sementara itu, Katara secara kebetulan bertemu lagi dengan Jet di mana mereka tidak sengaja melihat mata-mata dari negara api yang sedang bertukar informasi dengan ayahnya Theo. Dari sinilah Katara baru mengetahui kalau ayahnya Theo ternyata adalah bagian dari mata-mata negara api, di mana Jet kemudian mengambil tindakan untuk menghabisi mata-mata negara api tersebut, dan ternyata bukan Jet saja, namun dia bersama banyak anak-anak lain korban dari peperangan melawan negara api yang tergabung dalam kelompok mereka yang mereka sebut dengan Freedom Fighters. Who are you people? We're the good guys. Freedom fighters! Kembali ke Aang dan Theo begitu sampai di TKP, alih-alih menemukan mata-mata negara api, di sini mereka melihat jubah dan barang-barang milik Jet, yang artinya dalang dibalik teror ledakan tadi siang bukanlah ulah negara api, melainkan kawanan Jet sendiri, di mana hal itu diperkuat ketika Aang menemukan bahan peledak yang dibuat dari boraks dan campuran air garam yang mampu menciptakan bom jeli yang cukup kuat untuk meledakkan sebuah bangunan. What is it? What'd you find? The firebenders weren't behind the explosion. Sesampainya kembali ke rumah Theo, tentu saja Katara yang sebelumnya telah menyingkirkan beberapa mata-mata negara api bersama dengan Jet langsung menyangkalnya dan berkata kalau pengkhianat sebenarnya adalah ayahnya Theo, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika ayahnya Theo sedang bertransaksi dengan mata-mata negara api. To prove you're a jerk. Oh, yeah? Untuk itu, Katara berniat untuk kembali menemui Jet, dan faktanya, otak di balik teror ledakan tersebut ternyata memang kawanan Jet sendiri yang merasa sang raja sudah terlalu tua, tidak becus dalam mengatur kota, membiarkan korupsi merajalela, dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api, di mana mereka berniat menghabisi Raja Bumi dengan cara menukar rancangan penemuan ayahnya Theo yang akan segera diberikan kepada sang raja dengan bom jeli, dan akan meledakkannya ketika beliau sudah cukup dekat dengan Raja Bumi. You're going to blow him up? Katara!
Menilai kalau gerakan mereka sudah terlalu ekstrim, Katara pun langsung bergegas mengajak Aang dan Sokka untuk segera menghentikan ayahnya Theo sebelum kawanan Jet berhasil meledakkan bom tersebut. Sialnya, mereka tiba-tiba dihadang oleh Pangeran Zuko dan Paman Iroh, di mana Aang memutuskan untuk melawan Pangeran Zuko sementara Katara dan Sokka melanjutkan misinya untuk mencegah ayahnya Theo menemui sang raja. Get to the palace and stop Sai. This is my fight. Karena udah mepet, mereka pun memanfaatkan sistem lintasan pengiriman pengendali tanah agar bisa langsung melesat ke puncak istana dengan cepat. Dan begitu sampai di sana, Katara kemudian menggunakan pengendalian airnya untuk menghindari ledakan bom jelly yang dimaksud. Di sisi lain, karena terlalu dipenuhi dengan ambisi, Pangeran Zuko melupakan sesuatu, di mana sekarang mereka sedang berada di kawasan musuh negara api, sehingga begitu dia mengeluarkan jurus apinya dalam pertarungannya melawan Aang, pasukan pengendali tanah langsung muncul dan berniat menangkap mereka yang membuat Paman Iroh justru mengorbankan dirinya untuk membuat kerusuhan agar Pangeran Zuko bisa menyelamatkan diri. Sementara Aang juga ditangkap oleh pihak kerajaan Omasu karena terlibat dalam kekacauan tersebut. Singkat cerita, di dalam penjara, Aang justru kembali bertemu dengan Paman Iroh karena ditempatkan di penjara yang sama, di mana Paman Iroh lalu menceritakan tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya nggak jahat-jahat amat dan dia hanya ingin membuktikan diri kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan. Not even the loved ones lost along the way. Ayahnya memberikan tugas yang cukup mustahil, yaitu menemukan Avatar dan membawanya kembali ke negara api. Dan itulah alasan mengapa Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Tidak hanya itu, Paman Iroh juga menceritakan tentang bagaimana Pangeran Zuko dalam tanda kutip menyelamatkan hidupnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menemaninya menjalani hukuman. Look, he's probably halfway back to his ship by now. Jadi dulu, Paman Iroh adalah seorang jenderal perang negara api terkenal dengan julukan Naga dari Barat, sampai semua itu berubah ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan, sehingga membuat dirinya kehilangan tujuan hidup dan bahkan dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri karena memutuskan untuk mundur dari perang. Lalu, kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya jadi orang yang sangat berbeda 180 derajat, di mana dia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. You're wrong. Tidak berselang lama setelah percakapan tersebut, mereka pun dipisah di mana Paman Iroh akan dibawa ke kamp kerja paksa sementara Aang diminta untuk pergi menemui sang raja. Disinilah Paman Iroh dibawa oleh para pasukan pengendali tanah, korban dari keganasan perang yang dibawa oleh Paman Iroh dulu yang menyimpan semua kemarahan terhadap negara api, di mana hal itu pun membuat Paman Iroh yang sekarang sangat memahami bahwa perang tersebut tidak akan baik untuk siapapun. And I've got all the time in the world. Di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omasu, ternyata diperlihatkan kembali untuk menyelamatkan sang paman dan berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Sayangnya saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi, sehingga Zuko mau gak mau harus bergegas mengejarnya sebelum beliau dimasukkan ke dalam kamp kerja paksa. I'm coming, Uncle. Sementara itu, Sokka dan Katara juga diperlihatkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan Aang dan menurut informasi dari ayahnya Theo, satu-satunya cara adalah sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omasu. Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak digunakan karena beredar rumor kalau ada roh jahat yang menjaganya, namun Sokka dan Katara tidak punya pilihan lain sehingga mereka memutuskan untuk tetap berangkat melalui jalur tersebut. Tunnels? It's time to fight. Dan benar saja, di dalam terowongan tersebut, mereka justru terjebak dalam gua labirin yang ternyata terus bergerak dan bertemu dengan tikus tanah raksasa yang alih-alih memangsa mereka, tikus tanah tersebut justru menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omasu.
Kembali ke Aang di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya bertemu dengan Raja Bumi, nggak pakai L, namanya memang Bumi, pemimpin kerajaan pengendali tanah yang ternyata adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai dengan saat ini. Boomy? Namun karena trauma ditambah lagi dengan kondisi perang yang tidak kunjung selesai, mentalnya jadi agak terganggu dan sedikit